Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Kendati begitu, Sunan Gunung Jati tidak pernah menjadi raja. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin, tahun 1552 sampai tahun 1570. Dalam sejarahnya, Kesultanan Banten memiliki keterkaitan terhadap Kerajaan Pajajaran. Kesultanan Banten berdiri setelah Pajajaran diserang Demak. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berhasil menyatukan seluruh wilayah Jawa Barat, dari selatan hingga utara, di bawah kekuasaan tunggal. Banten pun menjadi salah satu wilayah yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran hingga awal abad ke-16. Setelah kekuasaan Pajajaran mulai merosot, Kerajaan Demak mulai melancarkan beberapa serangan ke Banten sekitar tahun 1520. Awalnya, penguasa Pajajaran berniat menjalin kerjasama dengan Portugis guna membantunya dalam menghadapi orang Islam di Jawa Tengah yang telah mengambil alih kekuasaan dari tangan para raja bawahan Majapahit. Akan tetapi, Portugis tidak menghiraukan permintaan mereka. Pada akhirnya, Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Islam, berhasil menguasai Banten pada tahun 1525 sampai tahun 1526 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten saat itu merupakan bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah menguasai Banten, Sunan Gunung Jati langsung mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin diangkat menjadi Raja Kesultanan Banten. Dengan demikian, hubungan Kesultanan Banten dengan Kerajaan Pajajaran adalah Kerajaan Banten berdiri setelah penaklukan Kerajaan Demak terhadap Kerajaan Pajajaran. Pusat pemerintahan yang awalnya berada di Banten Girang dipindah ke Surosowan. Itulah sedikit cerita mengapa hubungan Cirebon dengan Banten sangat erat sampai saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam cerita, karena ini hanyalah sebuah cerita yang belum pasti kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab.